Murid Yesus adalah pengikut setia dari ajaran dan kehidupan Yesus Kristus. Dalam Injil, Yesus memiliki 12 murid utama yang disebut rasul, dan juga banyak murid lainnya. Murid-murid ini memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Yesus setelah kematiannya. 12 murid utama, rasul, Simon Petrus, salah satu murid terkemuka, yang dikenal sebagai pemimpin gereja awal. Andreas, saudara Petrus, juga seorang murid yang setia. Yakobus anak Zebedeus, bersama dengan Yohanes, disebut sebagai anak-anak guntur karena semangat mereka. Yohanes anak Zebedeus, murid yang sangat dekat dengan Yesus dan penulis Injil Yohanes. Filipus, murid yang memperkenalkan Nathanael kepada Yesus. Bartolomeus, Nathanael, murid yang diyakini sebagai penulis Injil Bartolomeus. Thomas, murid yang terkenal dengan keraguannya. Thomas yang tidak percaya. Matius, Lewi, pemungut cukai yang menjadi rasul setelah dipanggil oleh Yesus. Yakobus anak Alfeus, murid yang diyakini sebagai penulis Injil Yakobus. Tadeus, Yudas, salah satu murid yang namanya sering disebut bersama dengan Yakobus anak Alfeus. Simon orang Zelot, murid yang berasal dari gerakan Zelot yang radikal. Yudas Iskariot, murid yang mengkhianati Yesus dan kemudian bunuh diri. Murid lain. Selain 12 murid utama, Yesus juga memiliki banyak murid lainnya, termasuk wanita seperti Maria Magdalena, dan banyak orang lain yang mengikuti ajaran dan kehidupan Yesus. Tugas murid. Murid Yesus memiliki tugas penting untuk mengikuti ajaran dan teladan Yesus. Murid harus meniru kehidupan Yesus, termasuk kasih, pengampunan, dan pelayanan. Menyebarkan ajaran Yesus. Murid harus menjadi saksi dan pengabdi bagi ajaran Yesus kepada orang lain. Membangun komunitas Kristen. Murid harus bersama-sama membangun gereja dan komunitas yang didasarkan pada ajaran Yesus. Thanks for watching. Mahkota duri adalah simbol penderitaan yang dialami Tuhan Yesus sebelum disalibkan. Mahkota ini terbuat dari ranting berduri yang dianyam dan dipakaikan pada kepala Yesus untuk mengejek dan merendahkannya. Mahkota duri ini menjadi simbol penting dalam agama Kristen, mewakili penderitaan dan kasih Tuhan Yesus bagi umat manusia. Penjelasan lebih detail. Simbol penderitaan. Mahkota duri menunjukkan penderitaan fisik dan mental yang dialami Yesus selama perjalanan ke salib, luka-luka yang ditimbulkan duri pada kepala. Yesus adalah bukti nyata dari siksaan yang ia alami. Simbol kasih. Meskipun mahkota duri adalah simbol penderitaan, yang juga mewakili kasih Tuhan Yesus yang tak terbatas, penderitaannya adalah pengorbanan terbesar untuk menebus dosa manusia, simbol keberanian dan harapan. Penderitaan Yesus yang ditunjukkan oleh mahkota duri juga memberikan harapan dan keberanian bagi umat Kristen. Penderitaannya adalah bukti kekuatan kasih dan harapan yang mengalahkan maut. Kisah dalam Alkitab. Kisah tentang mahkota duri dicatat dalam Injil Matius 27:29, Injil Markus 15:17, dan Injil Yohanes 19:25. Sebagai kesimpulan, mahkota duri adalah simbol yang kaya akan makna, yang melambangkan penderitaan, kasih, dan harapan dalam perjalanan iman Kristen. Thanks for watching. Kecintaan pada Yesus adalah sebuah konsep penting dalam agama Kristen yang merujuk pada kasih sayang dan cinta yang mendalam terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini seringkali diwujudkan dalam tindakan pengabdian, doa dan upaya untuk mengikuti ajarannya. Berikut beberapa aspek penting tentang kecintaan pada Yesus. Kasih yang tulus dan pribadi. Kecintaan pada Yesus bukan hanya sebuah perasaan, tetapi juga sebuah komitmen untuk menjadikannya sebagai pusat kehidupan dan membiarkannya mengendalikan hidup. Tindakan nyata. Kasih pada Yesus harus diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti melakukan perbuatan baik, mencintai sesama, dan mengikuti ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Waktu teduh dan doa. Mencintai Yesus juga berarti meluangkan waktu untuk berinteraksi dengannya, melalui doa dan merenungkan firman-Nya. Komunitas kasih Kristus. Berpartisipasi dalam komunitas Kristen dan berbagi kasih pada Yesus dengan orang lain adalah bagian penting dari kecintaan padanya. Mencintai sesama. Kasih pada Yesus juga mendorong untuk mencintai sesama manusia, karena Yesus telah mengajarkan kita untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Meneladani Yesus. Kecintaan pada Yesus dapat diwujudkan dengan meneladani hidupnya yang penuh dengan kasih, pengampunan, dan pelayanan kepada orang lain. Pengorbanan dan kesetiaan. Seperti Maria Magdalena yang setia pada Yesus meskipun dalam kesulitan, kecintaan padanya dapat menginspirasi kita untuk setia dan mengorbankan segala sesuatu untuknya. Kemenangan atas salib. Kecintaan pada Yesus juga dapat mengingatkan kita pada kemenangannya atas salib dan kematian, yang menjadi tanda cintanya yang tak terbatas. Kecintaan pada Yesus adalah kunci untuk mengalami hidup yang bermakna,
penuh dengan kasih dan harapan. Thanks for watching.